Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau pengibasan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita sampaikan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati. Pada hari ini saya mohon izin untuk dapat menyampaikan pemahaman atau pengibasan mengenai budaya positif di sekolah. Untuk itu nanti mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran pelaksanaan diseminasi ini nanti. Nanti juga kita akan melaksanakan sedikit diskusi apabila ada yang memang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum kepada Ibu Desti. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Pak Yasir sebagai CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi Pak Yasir Hadi Broto untuk aksi nyata modul 1.4-nya yaitu budaya positif. Pertama-tama selalu kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti diseminasi dan nantinya kata Pak Yasir tadi akan ada diskusi bersama. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula perlu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat dia nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir hari ini memberikan sedikit sambutan yang luar biasa terhadap Pak Yasir Hadi Broto yang sudah menyelesaikan modul 1.4-nya sudah sampai di aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, diseminasikan hari ini mengenai budaya positif di sekolah kita dapat membawa perubahan besar pada anak didik kita, terutama di masa-masa era global dengan banyak sekali himpitan HP yang sudah menghantui anak kita sepanjang hari. Semoga nanti diskusi kita dengan budaya positif ini dapat membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita hari ini berdiskusi mengenai budaya positif sekolah agar peserta didik kita nanti bisa berperilaku dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desti yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya muliakan, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tema budaya positif sekolah. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbersit di benak kita? Yang terlintas apa? Kebiasaan yang dilakukan dengan berpikir positif untuk maju ke depan, bahwa itu baik. Iya, kebiasaan berpikir positif untuk maju ke depan. Bagus. Mungkin Bapak yang lain atau Ibu yang lain?
yang terbersih terlintas gitu, budaya positif apa yang terbayang nih? Tiba-tiba yang ada yang benar. Hal-hal atau sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang menimbulkan hal yang baik. Jadi saya ulangi yang disampaikan oleh Pak Nando, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang bernilai positif. Nah, ya. Betul sekali. Jadi jawaban Ibu Hendriani dan Pak Nando itu betul ya. Mati lampu. Di off kan itu ya. Standby. Kita lanjutkan ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Hendriani dan Pak Nano bahwa misalnya budaya itu berkaitan dengan perilaku atau sikap yang positif, ya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, santun, sopan, itu kan budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, adapun tujuan kegiatan kita adalah guru dapat menjelaskan tentang konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan pembentukan keyakinan kelas sebagai upaya membangun budaya positif di sekolah. Ini dua tujuan kita pada hari ini. Adapun konsep inti budaya positif itu ada beberapa, di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu diantara konsep inti budaya positif. Kita awali dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi dari paradigma berfokus pada guru menuju kepada berfokus kepada murid atau siswa. Kalau dulu belajar itu tergantung kepada gurunya mau mengajar apa, ya, siswa menyesuaikan. Ya. Guru tidak terlalu mempedulikan bagaimana keadaan siswa, bagaimana latar belakangnya, bagaimana ketercapaian pembelajaran sebelumnya. Yang jelas guru masuk ke kelas, dia menyiapkan materi dan menyampaikan materi yang sudah disiapkan kepada siswa tanpa banyak memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa. Nah, sekarang setelah terjadi pergeseran atau pergeseran paradigma atau pandangan, yang mana pada saat ini guru itu diharapkan berpihak kepada murid. Artinya sebelum memberikan materi pembelajaran, guru hendaknya telah melakukan diagnosa, mengetahui murid ini ketercapaian belajarnya sebelumnya sampai di mana. Kemudian latar belakang murid tersebut bagaimana, profil belajar murid itu seperti apa, apakah dia seorang pelajar yang auditory, yang mana dia senang belajar dengan mendengarkan, ataukah dia seorang pelajar yang audiovisual, yang senang melihat video, gambar gitu, atau yang kinestetik, yaitu siswa yang belajarnya itu senang kalau dia dengan bergerak gitu, dengan banyak aktivitas. Nah, itulah perubahan paradigma yang terjadi pada proses belajar. Selanjutnya, tadi ada budaya positif. Sekarang ada disiplin positif. Apakah keduanya sama? Budaya itu adalah produk atau produk dari sebuah disiplin positif. Lalu disiplin positif sendiri apa? Nah, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal, nilai-nilai yang berlaku umum, tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, ya, warna kulitnya apa, ya, tidak memandang itu. Jadi
universal. Contoh, misalnya hormat. Sikap hormat itu tidak memandang dia orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Rejang, pasti dia meninggikan posisi nilai hormat itu. Pasti semua orang mengakui bahwa hormat itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Mau dia agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sukunya Jawa, Batak, dan seterusnya. Itu yang maksudnya nilainya universal. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah ini, apa saja nilai kebajikan universal itu? Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai universal. Nah, ini diantaranya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Misalnya profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nilai-nilai pada profil Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang universal, ya, yang dianut oleh semua orang. Tidak memandang dia ini orang Jawa tadi, orang Batak, orang Sunda, orang Bengkulu, ya, atau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Semua pasti mengakui nilai-nilai ini. Selanjutnya di kota yang kedua itu ada dari IBO Primary Leaders Program. Di sana ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu life skill atau keterampilan hidup, ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai yang saya yakin disepakati oleh seluruh umat manusia. Nah ini lagi ada Vitus Project, nilai-nilai yang lainnya, yaitu ada peduli, keterus-terangan, dan seterusnya, belas kasih, lurus hati, ya tadi sudah ada disinggung di depan, toleransi, bersyukur, tanggung jawab. Ini nilai-nilai universal, tidak memandang agama, suku, ya bangsa, semua pasti mengakui. Ini nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, konsep dari budaya positif. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, pasti kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang apa kebutuhan dasar manusia itu yang menjadi dasar kita dalam berperilaku? Berikut ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kan untuk bertahan hidup, ya. Kita nggak bisa hidup kalau nggak makan, ya kan? Nggak bisa hidup kalau nggak ada pakaian, ya. Itu untuk bertahan hidup, kedinginan gitu kalau nggak ada pakaian. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap individu manusia, guru maupun siswa, pasti memiliki kebutuhan ini, rasa diterima, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ada di suatu komunitas, kita tidak pernah diajak ngobrol oleh teman kita, itu sebetulnya kita pasti tersiksa, ya kan? Wah, ini orang kok cuek semua pada saya gitu kan? Ini ada apa? Jadi perlu kebutuhan akan rasa sayang itu
Itu perlu ya. Rasa diperhatikan, dihormati. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kalau kita lihat di siswa kita, itu ada siswa yang memang menunjukkan aktivitas belajar lebih dari kawan-kawan yang lain, dengan motif ya tujuan supaya dia diakui bahwa dia bisa. Itu salah satu bentuk kebutuhan akan penguasaan ya, penguasaan. Lalu kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan ya. Kalau makanan itu kan seperti yang ada di atas meja, itu kita punya pilihan nih. Memiliki kebebasan mau ngambil bakwan atau mau ngambil resol atau sate. Nah, ini kebebasan. Coba bayangkan kalau makanannya cuma satu, ya kan? Kita nggak punya pilihan, ya kan? Cuma satu. Pasti setiap kita akan lebih senang kalau memiliki banyak pilihan, ya. Termasuk kalau ya dalam belajar siswa itu kalau aktivitasnya beragam, dia bisa memilih yang sesuai dengan keinginan dia. Selanjutnya adalah kesenangan, ya, bermain, humor, ya, itu kebutuhan kita ya, butuh kita main, butuh humor, ya, bercanda, antusiasme, tertawa, itu kesenangan. Kita nanti akan melihat perilaku siswa kita di kelas itu menunjukkan kebutuhan mereka itu apa. Ya. Misalnya ada perilaku yang menyimpang, kita itu akan melihat ini sebenarnya anak ini apa nih kebutuhannya, butuh diperhatikan kan, ya, atau butuh kesenangan, butuh apa pilihan, atau apa. Nanti kita akan melihat kasus. Ya. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, ya. Bahwa kita dalam melakukan sesuatu itu pasti ada motifnya. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik, yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya. Apa contohnya? Kan ada nih orang, contohnya ini ya, kita berkendara bersepeda motor harus menggunakan helmnya kan? Ya kan? Itu ada orang yang memiliki motivasi pakai helm itu untuk menghindari supaya tidak tertangkap polisi, supaya tidak kena tilang. Nah, itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada ditilang polisi, pakai helm. Nah, ketika polisi sudah tidak ada, sudah jam 4 ke atas, pas sore ke atas, ke pasar itu nggak pakai helm. Karena motivasinya tadi, motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan saja. Nggak ada polisi, aman. Ya. Kemudian yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ada ya, kita melakukan sesuatu karena mengharapkan adanya imbalan, baik berupa pujian, materi, ya kan, promosi, ya, gitu ya. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, ini ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan yang sudah terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga dalam melakukan sesuatu dia mendasarkan pada nilai-nilai itu, mau dipuji orang atau tidak, mau dihargai atau tidak oleh orang lain, atau ada pengawasnya atau tidak, mau dihukum atau tidak, dia tetap melakukan hal yang menurut dia itu sesuai dengan nilai yang dia ada. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau siswa misalnya, kalau kita melihat perilaku siswa kita di sekolah, kira-kira bagaimana? Siswa datang tepat waktu itu karena peraturannya, atau karena mereka memang sudah memiliki nilai disiplin, nilai menghormati dalam dirinya, menghormati peraturan, atau karena takut tadi, karena motivasi yang di atas untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada Pak Yani di depan. Pak
itu hukuman dari gurunya. ya beragam. Ya mungkin ada yang sudah memiliki motivasi intrinsik, ada, dan itu yang harus kita bangun kepada siswa kita nanti. Ya, kalau motivasinya masih motivasi ekstrinsik, ya, misalnya karena takut ada pengawasnya, ada satpam di depan sana, yang kemudian apabila memergoki kita melanggar, kemudian memberikan hukuman, maka itu tidak akan langgeng, ya, tidak akan langgeng. Ketika pengawasnya atau satpamnya tidak ada, dia akan datang terlambat, ya, karena motivasinya ekstrinsik. Atau sebaliknya, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa kita belajar itu ada kan, yang dia sekali belajar supaya nilainya bagus. Kalau nilai bagus nanti dapat ranking 1 kan dulu ya. Supaya dapat ranking 1, ranking 2 atau minimal ranking 3. Motivasinya apa? Motivasinya ranking supaya nanti dapat penghargaan, dipanggil ke depan, ya. Kemudian disaksikan oleh teman-teman, orang tua, wali, mendapatkan kado atau bingkisan, ya kan? Itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Nah, ketika imbalan itu suatu saat hilang, tidak kita berikan, maka siswa yang tadi giat belajar itu bisa hilang. Jadi tidak langgeng, tidak abadi perilakunya, perilaku giat belajarnya. Itu motivasi perilaku manusia. Termasuk juga misalnya guru kenapa masuk ke tempat untuk macam-macam motivasinya, ya kan? Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan, kena teguran, misalnya kan, kena peringatan, ya peringatan 1, 2, 3. Ya kan? Ada juga yang melaksanakan karena ada yang motivasi intrinsik. Ini memang tanggung jawab saya untuk masuk tempat itu, karena nilai itu sudah tertanam di dalam diri. Apalagi sekarang di setiap kelas ada CCTV kan, kita nih, berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Ya. Suatu saat CCTV cabut, maksudnya terlambat, karena motivasinya masih ekstrinsik. CCTV abadi Pak. Iya. CCTV abadi. Kita lanjut Bapak Ibu, tetap semangat ya. Ya. Nah, di sini ada 3 kolom ya, ada kolom hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira apa itu bedanya hukuman dengan konsekuensi itu ya? Iya, ada hukuman, ada konsekuensi. Bedanya? Kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya, kita ada aturannya dan tahu ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Kemudian hukuman ini biasa sifatnya menyakiti ya, menyakiti orang yang terkena hukuman itu. Ada ketidaknyamanan, ya. Ada timbul rasa malu, rendah diri dan seterusnya. Kalau konsekuensi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Desti itu sudah terencana, sudah ada peraturannya begini. Kalau melanggar nanti konsekuensinya ini. Kemudian dimonitor oleh guru berdasarkan peraturan yang ada tadi. Kalau hukuman sifatnya satu arah. Lalu apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang kita harapkan nanti dapat menjadi cara kita untuk membangun budaya positif itu dengan cara melakukan restitusi. Nah, untuk melakukan restitusi, maka yang harus dilakukan adalah di kelas itu harus sudah ada yang namanya keyakinan kelas. Nanti Bu ya, apa itu keyakinan kelas nanti Bu. Karena kalau belum ada keyakinan kelas kita itu sih. Kita lanjut. 5 posisi kontrol gurunya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nanti kita bisa meraba diri kita, melihat tadi di posisi mana, penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau atau manajer. Penghukumnya tukang hukum,
Biasanya kadang-kadang ngomongnya tinggi gitu kan. Kau nih, aku jangan makan terus. Nah itu menghukum. Kemudian usah dia mau pakai atau membuat rasa bersalah. Atau teman tuh gimana? Ayolah, tolonglah ibu. Masuk kalau ceritanya, lah ibu ditegur kepala sekolah. Berubah lah. Dia memposisikan diri sebagai. Nah, coba kita lihat ilustrasi 5 posisi kontrol ini ya. Ini di kasus yang sama, nanti dia menempatkan diri dengan posisi yang berbeda. Nanti kita bisa melihat bedanya apa itu ya. Menghukum, merasa bersalah dan seterusnya. Kita perhatikan video berikut. Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, posisi penghukum. Naren terlambat sekolah. Naren, sini kamu. Perhatikan ada bicaranya Bu. Katanya tinggi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya ya, posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat bagaimana redaksi kalimat yang digunakan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren.
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi siswanya merasa bersalah sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini berikutnya posisi teman. Naran, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ada yang seperti itu ya. Hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu berasin usaha Jadi dia bisa ini ada les teman. aja. Nah, siswanya senang. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di sana dampaknya ya, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, siswa itu senangnya pada guru-guru tertentu saja yang mengajak memposisikan dia sebagai temannya. Tapi pada guru lain dia tidak suka gitu. Kan ada ya guru dengan siswa gaya bahasanya dan bicaranya itu kan akrab gitu kan. Siswa senang dengan dia, tapi dengan guru lain tidak, ya, apalagi guru yang berbeda. Dia tergantung pada satu guru. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi pemantau seperti itu ya.
dia berdasarkan pada peraturan yang ada ya. Dan bicaranya biasanya datar, ekspresi wajahnya juga. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi itu di posisi terakhir yaitu manajer ini yang diharapkan ya. Jadi di posisi ini seorang guru itu mengajak murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kenapa dia datang terlambat? Ada apa? Kemudian apa yang dapat dilakukan? Kira-kira pilihannya apa saja yang bisa dilakukan? Seperti itu. Jadi fokusnya untuk pemecahan masalah. Tentu saja restitusi atau posisi manajer ini nantinya disebut dengan restitusi ya. Ini mungkin tidak langsung berhasil, tapi perlu dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai ada perubahan, sampai anaknya berubah. Kalau anaknya sampai lama tidak berubah, ya itulah tugas kita ya, sebagai guru untuk membimbing anak kita. Yang jelas dia sudah mendapatkan haknya untuk dibimbing, diarahkan. Atau paling tidak, ketika kita tidak bisa mempertahankan diri di posisi manajer, maka kita diharapkan bisa turun ke posisi pemantau, tapi tidak ke posisi yang pertama tadi, yaitu apa? Penghukum dengan kecap pinggang, ada suara tinggi, memaki-maki, dan seterusnya. Ada ketidaknyamanan, ada rasa sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati di siswa kita. Nah, selanjutnya berkaitan dengan itu, maka konsep berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Dua bisa dilarang, terlambat. Kemudian pakaian harus rapi, peraturan ya, peraturan kelas. Kemudian harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak itu? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati seperti sudah disampaikan di depan tadi ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Jadi berlaku universal seluruh dunia. Orang Indonesia, Amerika, Afrika sana, orang Eropa mengandung nilai yang sama. Menurut Gosen, ya, Dayat Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan keyakinan tersebut kepada individu siswa kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah? Prinsipnya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan bentuk negatif. Misalnya tadi kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, diganti kalimatnya menjadi ya buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nilai universalnya yang kita kedepankan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, ketika misalnya ada siswa yang bermasalah, kita panggil, kita tanyakan keyakinan kelasnya, diharapkan dia bisa menjawab. Ingat dia, oh keyakinan kelas kami ini Pak, yang sudah kami sepakati. 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi kalau banyak, kalimatnya panjang juga, dia lupa Pak. Jadi makanya diharapkan kalimatnya tidak terlalu panjang, yang mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jadi dibuat sama-sama keyakinan kelas itu. Lewat kegiatan curah pendapat, bagaimana teknisnya nanti akan kita lihat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya keyakinan kelas itu sudah berjalan, sudah terlaksana dengan baik, mungkin bisa ditinjau kembali, ditambah lagi keyakinan kelas yang lain. Yang lebih relevan, begitu. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ini sebenarnya nggak ada nomornya, ini sudah dikasih nomor untuk memudahkan kita. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Seluruh anggota kelas. Makanya target kita pertemuan hari ini adalah wali kelas. Seluruh warga kelas diminta untuk menuliskan kira-kira apa nih peraturan yang patut atau harus dilaksanakan dan disepakati di kelas. Silakan menulis, masing-masing cukup satu saja. Cukup satu. Kemudian nanti kumpulkan dan didiskusikan bersama. Kalau ada yang sama dan dilewatkan, diskusikan yang lain. Kemudian setelah itu dilakukan yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nanti Bapak Ibu akan mengalami nanti di kelas siswa itu ada banyak yang menuliskan kalimat negatif. Seperti tadi contohnya, tidak boleh terlambat ke kelas. Itu harus diubah menjadi lebih positif. Yaitu datang tepat waktu. Tidak boleh tidur ketika proses belajar mengajar berlangsung. Diubah dulu menjadi kalimat yang positif. Ya, apa kalimatnya? Ya, fokus dalam belajar misalnya boleh, atau bersemangat dalam belajar, atau aktif dalam belajar boleh seperti itu. Jadi jelas kalimatnya harus positif. Kemudian setelah dilakukan perubahan dari kalimat-kalimat negatif menjadi positif, yang ketiga dilakukan adalah menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Sudah ada di peraturannya nih, misalnya datang tepat waktu. Itu nilai kebajikannya apa? Datang tepat waktu. Disiplin bisa, menghormati, ya, bertanggung jawab juga bisa. Jadi disaringkan, diambil nilainya, tulis, ya, tulis. Ya.
Peraturan kedua yang sudah dirubah kalimatnya apa misalnya? Tidak harus fokus dalam belajar. Apa nilai kebajikannya sih? Ditulis dan seterusnya. Kemudian setelah disarikan nilai kebajikan atau keyakinan kelas tadi, maka dilakukan yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contoh nilai tadi misalnya nilai disiplin. Contoh perilakunya apa? Nanti ada namanya tabel T dan tabel Y. Ya. Contoh perilakunya. Jadi tulis itu, tulis nanti ditempel di kelas, diselenggarakan di dalam kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Siswa tugasnya apa? Boleh 1, 2, 3, 4. Ya. Belajar, menjaga kebersihan, dan seterusnya. Guru, tulis juga saja. Tugasnya apa? Ya. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, misalnya ada yang lebih relevan atau yang sudah tidak relevan, bisa ditinjau dari keyakinan kelasnya. Nah, ini untuk nanti menjadi bahan restitusi. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita bisa mengacu kepada keyakinan kelas ini. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. 3 itu ya. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi kalimat-kalimat yang muncul adalah berbuat salah itu wajar, namanya manusia. Kesalahan itu kerap atau pas saja dilakukan oleh setiap manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Namun bapak ibu, bukan berarti menstabilkan identitas ini kita membenarkan apa yang dilakukan siswa, bukan. Tapi kita ingin membuat siswa tersebut menyadari bahwa suatu kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi pada manusia. Lalu langkah berikutnya adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi di depan sudah ada konsepnya kebutuhan dasar manusia. Setiap siswa juga ketika melakukan kesalahan itu ada memenuhi kebutuhannya. Kalimat-kalimat yang muncul ketika kita melakukan restitusi yaitu kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sekali lagi kita bukan membenarkan perilaku siswa kita, bukan. Bahwa tindakannya misalnya mengeluarkan kata-kata kotor misalnya, atau mengganggu temannya di kelas itu benar, bukan. Tapi kita ingin dia mengakui bahwa perbuatannya itu memang salah, gitu, salah. Divalidasi perbuatan itu memang menyimpang. Nah setelah itu, setelah dia mengakui kesalahannya, maka kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat, ya, keyakinan kelas sudah kita buat bersama, disepakati bersama. Ya, apa keyakinan kelas kita? Oh, dia nanti sebutkan ini Bu. Nah, kira-kira perbuatan kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Nanti siswa akan menjawab, oh belum Bu, saya belum melaksanakan itu. Nah, kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan begini Bu. Setelah itu apa lagi? Begini Bu, dia akan mencari solusinya. Dan semangatnya adalah bukan menghukum siswa, tapi mengembalikan siswa yang bermasalah ke kelompoknya dengan
ya, mengembalikan siswa kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, Berikut contoh tindakan restitusi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, ya, tetap semangat. Di sini ada kasus ya, seorang siswa bernama Dodi ya, masuk ke kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Saat masuk kelas, Dodi menghampiri Julia yang duduk di depan dan sedang serius mengerjakan tugas bahasa Inggris, yaitu menulis sebuah teks deskriptif. Dodi menarik buku Julia sehingga bukunya menjadi tercoret. Julia sangat terkejut dan spontan mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya di sana ya, merasa kesal dengan ulah mereka berdua. Saya atau guru menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui guru ke kantor setelah kegiatan belajar mengajar untuk dilaksanakan yang namanya proses restitusi. Salah masuk dari silakan dulu. Bagaimana kabarnya? Jadi gini tadi apa yang kamu lakukan kepada Julia di kelas? Saya mengganggu dia. Saya ingin saya. Mengapa kamu melakukan Jadi Oh, apa kamu tahu dengan mengganggu dia, memanipulasinya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan merumuskan ada dalam Nah, ini Bapak di sini bukan untuk mencari siapa salah. Ini mencari ada sama-sama. Kita sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan kan? Pasti kamu merasa bahagia ketika melihat temanmu itu justru dia terkejut, kesal dan marah, ya begitu. Bapak melihat kamu merasa senang, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan di kelas dan keyakinan sekolah kita. Di keyakinan kelasnya apa? Yang mana? Yang belum kamu tunjukkan. terbaik orang lain, terbaik teman-teman, dan terbaik teman-teman. Ya, kamu mengingat dengan baik, dengan detail, dan dengan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Kami ingin menjadi orang Saya ingin jadi baik dan sama dengan ya. Sekarang apa yang kamu lakukan? Ya, yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. saya akan mengingatkan kepada dia dan kembali tidak mengingat. Bapak percaya dengan kamu. Bapak pegang. Baiklah, saya akan mengingatkan. Baiklah, jadi sekarang kamu silakan meminta maaf kepada dia. Baik, terima kasih. Jadi itu contohnya Pak Ibu. Jadi kita panggil siswanya yang bermasalah tadi, bukan untuk dimarahi, tapi kita carikan solusinya.
kira-kira apa yang bisa dia lakukan dari permasalahan yang dihadapi itu. Jadi solusinya itu muncul dari dia. Kalau peraturan itu kan dari kita ya. Atau hukuman tadi, kamu tadi ribut ganggu Julia, kamu besok bawa tadi kambing. Nah, itu dari kita. Tapi kalau restitusi, solusi muncul dari dia. Oke Pak, saya akan menemui Julia Pak, saya akan minta maaf. Kemudian saya akan melakukan hal 1, 2, 3 dari dia. Nah, kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer mengikuti apa yang mereka lakukan sehingga dia lebih memiliki rasa tanggung jawab dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di kasus 2 kita lewati saja. Nah, ini contoh kegiatan di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama, gambar yang kiri atas itu adalah proses ketika siswa menuliskan peraturan atau hal-hal yang perlu disepakati oleh anggota kelas. Masing-masing memberikan kontribusinya. Ditulis dalam kertas kecil, ya, kemudian nanti dapat ditempelkan di papan tulis atau di kertas yang sudah disediakan, misalnya seperti itu, seperti karton begini di depan. Nanti setelah selesai semua, maka akan dibacakan oleh salah satu siswa atau langsung oleh gurunya. Guru menulis ya apa yang sudah ditulis siswa. Terus satu persatu begitu. Kalau ada yang sama yang ditulis atau yang kontennya sama, maknanya sama, dilewatkan saja. Tapi tetap dibacakan. Oh dari sini begini, oh sama dengan yang tadi lewat. Langsung ke berikutnya. Misalnya ada poin yang berbeda, tulis. Ya. Ditulis, misalnya tadi tidak boleh datang terlambat, tulis saja dulu, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidur, tidak boleh makan di kelas, tulis saja semua, ya, tulis semua apa yang menurut mereka perlu dilakukan di kelas. Nah setelah itu tadi, setelah selesai ditulis, maka tadi merubah kalimat yang negatif jadi lebih positif. Setelah selesai, maka dilakukan penyarian, disalurkan. Dari peraturan-peraturan itu nilai apa sih? Nilai budgetnya ini pasal mana yang muncul. Nah itu ditulis, nanti dibuat dalam bentuk poster yang bagus, ditempel di kelas sehingga setiap hari siswa dapat melihat itu, ingat dia. Dan kita sebagai guru nantinya memposisikan diri sebagai manajer bisa menanyakan, keyakinan kelas kamu apa yang sudah kamu buat kemarin? Oh ini Pak 1, 2, 3. Oh kira-kira kamu tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kamu? Oh belum Pak. Jadi itu. Mengapa kita perlu keyakinan kelas? Karena itu tadi. Karena kita ingin memposisikan diri kita sebagai manajer sehingga budaya positif itu yang kita harapkan tadi di awal itu dapat tumbuh, ya, dapat mulai berkembang dari disiplin positif yang dimiliki oleh siswa. Disiplin positif tadi apa Bu? Yaitu disiplin yang muncul dari intrinsik dari dalam diri siswa. Bukan karena peraturan, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, bukan. Nah, itulah yang kita harapkan. Tentu ini perlu proses, tetapi harus dimulai, dimulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Do you have any question for me? Atau ingin ada yang sampaikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Ade, itu baiknya. Mana dulu baiknya? Yang ingin saya tanyakan Pak, kan tadi sudah kita jelaskan yang kelasnya tadi ya. Iya. Nah, kemudian itu ada tidak lanjut atau pemantauan selanjutnya atau sampai situ aja? Terima kasih. Iya, suatu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi misalnya ada yang bermasalah, sudah dipanggil, sudah dilakukan restitusi, kemudian apakah ada tindak lanjut atau cukup sampai di sana?
Gitu ya pertanyaannya. Tentu kita akan melihat hasilnya. Kita terus pantau hasil gimana Anda ini. Misalnya melakukan kembali hal yang sama atau melakukan pelanggaran yang lain, tetap kita panggil lagi. Sampai kapan Pak? Sampai ada perubahan pada siswa kita. Ya. Sampai ada perubahan pada siswa. Sampai tamat Pak, tidak berubah-ubah. Itulah tugas kita. Ya. Anak di sekolah itu berhak mendapatkan bimbingan dari kita. Ya. Tidak boleh dihukum Pak. Ya. Posisi penghukum, posisi paling akhir, pilihan terakhir. Kita paling bisa bergeser ke posisi pemantau atau teman, sehingga masih masuk dalam identitas sukses. Tapi kalau menghukum itu tidak, ya, bukan pilihan yang dapat diambil, pilihan yang sangat terakhir. Yang lain Bapak Ibu? Ya Ibu ya. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan dari awal pembicaraan tadi ya bahwa guru yang dulu dengan yang sekarang itu metodenya agak berbeda, bentuk berbeda. Maksudnya seperti ini, tadi disampaikan bahwa kita guru itu biasanya setiap masuk kelas selalu dengan pengajar itu membawa metode kita sendiri. Tentunya kita mempersiapkan waktu belajar itu mengajar, maksudnya dengan membawa metode kita, mungkin metode ceramah dan sebagainya. Sementara siswa kita itu harus dikelompokkan ya dengan kurikulum untuk belajar itu dikelompokkan. Misalnya siswa itu menginginkan model belajarnya dengan mudah paham kalau menggunakan audio. Ada juga dia yang menginginkan semacam proyek ya. Ada juga yang dia ingin mendengar saja, seperti yang sering kita lakukan dengan metode ceramah. Yang ini saya sampaikan bagaimana cara atau sudah diterapkan atau belum dalam kelas itu bahwa siswa itu harus dikelompokkan, ya kan? Yang dikelompokkan misalkan yang senang mendengar ceramah, ada yang senang audio dan sebagainya ya. Nah membaginya itu bagaimana? Sedangkan mungkin ada yang sama, mereka itu memiliki iya, yang masing-masing ya, maksudnya dengan cara itu dia lebih paham, dengan cara ini dia lebih paham. Sementara mereka heterogen, gitu, macam-macam. Nah itu bagaimana solusinya Pak untuk supaya kita itu bisa menerapkan yang ingin kita terapkan sekarang ini dengan metode belajar kita yang dulu. Ya terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Bu Evi. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Evi. Ya. Sebuah pertanyaan, bagaimana Pak? Kita ini sudah siap mengajar dengan metode kita, kan? Itu metode ceramah, kan? Tetapi ketika di kelas ternyata siswa kita beragam, heterogen. Ada yang senang nonton video, ada yang senang mendengarkan, ada yang senang membaca, ada yang senang bergerak, itu adanya kan. Nah, gimana ya Pak? Nah, itulah proses yang harus kita lalui ke depan. Jadi seperti itu tingkat sekolah, ketika penerimaan siswa baru, tugas kita kan bertambah nih Bu. Jadi bukan hanya menerima kemudian membagi kelas, tetapi membuat diagnosa gaya belajar siswa seperti apa. Nah itu nanti tugasnya guru BK, ya, Ibu Ade. Jadi membuat instrumen untuk mendeteksi siswa ini kecenderungannya itu apa? Auditori, kinestetik, atau audiovisual. Nah, kemudian sebagai guru kelas yang harus kita lakukan ke depan adalah melakukan diagnosa kompetensi atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Keterampilannya sampai mana? Misalnya nih saya bahasa Inggris,
Bahasa Inggris itu beragam nih sesuai. Ada yang sudah tingkat mahir di posisi, ada yang menengah, ada yang dasar elementary. Jadi untuk masing-masing siswa tentu kebutuhan belajarnya berbeda, ya. Tidak bisa disamakan. Misalnya kita mengikuti saja yang elementary yang masih dasar, kita dengan memberikan kosakata dasar. Tentu bagi siswa yang tingkatnya elementary itu bermakna bagi dia. Tapi bagi siswa yang sudah tingkat mahir, dia akan bosan dengan kegiatan itu. Begitu juga yang menengah. Maka yang harus kita lakukan adalah sebelum kita masuk ke kelas, kita harus sudah punya data nih. Oh, si A kelompoknya adalah sebatas ini, si B ini seperti itu, si C. Nah, berdasarkan itu maka kita akan memberikan perlakuan yang berbeda, ya. Perlakuan yang berbeda dalam konteks pemberian materi, ya. Bukan berarti yang lebih pintar lebih banyak tugasnya, bukan. Tetapi konten materi yang bermakna bagi dia. Bagi siswa yang sudah memiliki kemampuan kosakata yang bagus, dia sudah bisa memulai untuk belajar memproduksi teks, apakah teks deskriptif, naratif, dan seterusnya. Bagi yang masih dasar betul, kalau masih dengan Pak Herdo di kelas, banyak siswa ternyata kosakata sederhana di kelas itu tidak tahu. Misalnya guru apa bahasa Inggrisnya, tidak tahu. Ada yang tahu, misalnya siapa tahu Pak teacher, bagus. Kalau saya apa bahasa Inggrisnya? I, Pak. Guru saya teacher I. Jadi begitu. Jadi tentu perlakuan itu kan berbeda. Kalau disamakan, maka akan ada ya pihak yang dirugikan. Ya. Siswa menjadi bosan, dia melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang, mengganggu temannya lah atau apa, karena dia merasa hapus. Kemudian pilihannya tidak ada, hanya mendengarkan bosan. Padahal dia tuh maunya praktek, ya, mau dengan ada aktivitas fisik gitu kan. Kalau ada pilihan-pilihan seperti itu, tentu siswa akan lebih bersemangat untuk belajar. Jadi itu Ibu Elmi yang dapat saya jawab. Bagaimana? Atau kawan lain ada yang mau memberikan penguatan? Silakan. Jadi memang tugas kita bukan apa tugas kita. Sebenarnya memang tugas kita dari dulu itu, hanya belum kita lakukan. Kita memang, termasuk saya, masuk ke kelas pokoknya saya sudah siap materinya ini, saya menyampaikannya nanti begini. Semua sama, pokoknya ikuti saya. Nah, ini kita hari ini belajar, misalnya simple present tense, semua belajar ini, perkenalkan kata kerja, tidak peduli ini siswa lulusan dari mana, kemudian tingkat kemampuannya sudah di mana, tidak peduli, pokoknya sudah tamat SMP berarti sudah bisa. Padahal tidak, berbeda kalau ini, berbeda ketika tercapainya berbeda. Kalau dipaksakan dengan materi yang jauh di atasnya, dia akan stres, akan apa frustasi gitu. Sebaliknya gitu, begitu juga yang sudah mahir diberikan materi yang menurut dia itu kecilnya kecil gitu kan, dia jadi bosan, timbulah perilaku yang tidak diharapkan, ya, menjahit teman lah, benar-benar meja kerja kan, karena tidak bermakna. Nah ini sebenarnya menjadi PR kita semua, jadi tugas kita semua ke depan untuk dapat kita melakukan itu lebih apa ya? Dapat menciptakan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin disampaikan. Tidak ada? Kalau tidak ada, coba sekarang semuanya berdiri, kita ice breaking dulu di akhirnya. Di akhir kita ice breaking dulu. Ini saya ada kamera masih standby ya? Siap. Ya, standby. Satu. Jadi Bapak Ibu, kita menari dan menyanyi. Menari dan menyanyi.
Lagunya ikuti gerakan saya. Kalau kanan saya begini, nah, ya apa namanya? Bukan, ini dulu. Ini Marina. Marina ya. Marina. Kalau begini apa? Menari. Kalau gini? Udah ya. Jadi gimana lagunya? Menari di atas menara. Menari di atas menara. Itu Marina ya. Tapi Marina perlu kawan. Itu Marijo ya. Kalau Marina begini, kalau Marijo kan lagi itu harus gini ya, maskulin kan? Salah. Coba. Marijo menari di atas menara. Oke, bisa ya? Ya? Lagunya ikuti saya. Ya, ikuti gerakan saya. Apa yang saya lakukan? Bunyikan saya begitu. Ya, siap, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih pertemuan kita kali ini luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita dan kedepannya kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas diri kita untuk dapat bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.